Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan, menetapkan 2 orang tersangka atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Di bulan September tahun 2017, BS memerintahkan saudara KA yang juga adalah orang kepercayaan pernah menjadi ketua tim sukses saudara BS saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara. Sering melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pewakil asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS dan secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan. Setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20% dari nilai proyek. Perusahaan milik Pak Budi ini ikut Bumi Rejo. Kenapa tidak ditetapkan langsung sebagai TSK korporasi misalkan? Kedua, ada keterlibatan sebuah organisasi GAPNC yang diketuai juga oleh Pak Bupati ini yang ikut bagi-bagi proyek. Itu baru satu segmen, yaitu persoalan proyek di satu kedinasan atau infrastruktur tok. Bagaimana dengan pengadaan anggaran di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan? Tidak menutup kemungkinan peran Pak Budi ini mempengaruhi, bahkan bisa mengintervensi. Kok dia di depan terbuka, dia bisa ngomong 10% jatah dia bagi keuntungan 10% jadi fee keuntungan nih. Artinya dengan pola kayak gini nih, udah nunjukin bahwa arogansi seorang kepala daerah ini di muka publik. Artinya sangat tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek lain di dinas-dinas lain, orang Pak Budi ini juga akan melakukan intervensi, ikut-ikut proyek. Kita tahu background dia kan pengusaha, walaupun sempat kena narkoba kan gitu. Ya ini apakah KPK akan menelisik ada dugaan keterlibatan Pak BS ini dalam main-main pengadaan di Dinas Kesehatan atau dinas-dinas lainnya? Bupati Banjarnegara ditahan di KPK, tetapi bisa posting di Instagram. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono membantah dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada periode 2017-2018 melalui akun Instagram atau IG pribadinya. Postingan tersebut muncul setelah Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Loh, kok bisa? Dilihat dari Detikcom Sabtu 4 September 2021, akun Instagram Budi @budisarwono mengunggah sebuah foto bersama caption yang isinya pembelaan atas kasusnya di KPK. Foto itu diunggah sekitar 17 jam yang lalu atau sekitar tengah malam tadi. Sedangkan Budi Sarwono ditahan di KPK di rutan sejak Jumat tanggal 3 September malam. Seperti ini bunyi postingannya. Assalamualaikum. Untuk masyarakat Banjarnegara, hari ini saya diduga menerima uang 2,1 miliar rupiah oleh KPK. Maka saya mohon kepada mereka untuk menunjukkan yang memberi siapa kepada siapa. Silakan ditunjukkan. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong, tidak pernah menerima sama sekali.
Jadi tolong ditunjukkan yang memberikan siapa. Masyarakat Banjarnegara adalah masyarakat yang cerdas, tidak perlu banyak kata untuk membela diri. Gusti Allah mboten sare. Paku yang dipukul dengan palu adalah paku yang lurus berdiri, bukan yang bengkok ke sana kemari. Wassalamualaikum. Lanjutnya. Lalu bagaimana respons Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas postingan itu? Ya, KPK melalui PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sudah menggeledah sel atau tahanan Budi Sarwono dan hasilnya tidak ditemukan adanya barang elektronik di sel Budi Sarwono. Kami ingin sampaikan KPK langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan dan tidak ditemukan alat komunikasi, ujar Ali dalam konferensi pers di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu 4 September 2021. Ali juga mengatakan bahwa Budi Sarwono mengaku tidak bisa menggunakan media sosial. Jadi, Ali menduga postingan di Instagram Budi itu bukan diunggah oleh yang bersangkutan. Dan tersangka bisa menyatakan tidak bisa menggunakan media sosial atau medsos. Namun, KPK memastikan seluruh tahanan dilarang membawa alat komunikasi. Kami sudah pastikan. Kami juga rutin periksa setiap tahanan KPK melalui kamera pengawas 1x24 jam. Oleh sebab itu, terkait postingan yang dimaksud bisa dimungkinkan dilakukan oleh para pihak lain karena tersangka sendiri menyatakan tidak bisa menggunakan media sosial atau medsos, ujar juru bicara KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada periode 2017-2018 dan gratifikasi. Budi Sarwono telah ditahan bersama tersangka lainnya yaitu Kedi Afandi. KPK menyebutkan bahwa Budi Sarwono meraup 2,1 miliar rupiah dalam kasus ini. Budi dan Kedi disangkakan melanggar pasal 12 huruf I serta pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.